Hai Sobat Smart, kembali lagi di Epit Series. Dalam penelitian kuantitatif, salah satu hal utama yang sering ditanyakan adalah bagaimana kita memilih sampel, bagaimana melakukan teknik sampling. Sebelum mempelajari tentang teknik sampling, mari kita mereview kembali tentang konsep-konsep ini. Populasi, sekelompok individu dengan karakteristik tertentu. Populasi target, populasi yang ingin diteliti oleh peneliti biasanya memiliki karakteristik demografis maupun klinis tertentu. Populasi sumber, bagian dari populasi target yang dapat diakses oleh peneliti, bisa dibatasi lokasi atau waktu, merupakan populasi di mana sampling dilakukan. Sampel, bagian dari populasi sumber yang dilakukan pengambilan dan analisis data. Sampling, strategi atau proses mengambil sampel dari populasi target. Salah satu prinsip utama dalam pengambilan sampel adalah memiliki sampel yang dapat merepresentasikan populasi, atau kita sebut sampel yang representatif. Sampel yang representatif dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Dalam video ini, kita akan membahas tentang teknik sampling, terutama teknik sampling probabilitas. Secara umum, teknik sampling dapat kita bagi menjadi teknik sampling probabilitas dan teknik sampling non-probabilitas. Teknik sampling probabilitas adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Probabilitas atau peluang menjadi sampel dalam penelitian bisa saja sama untuk seluruh populasi atau equiprobabilistik atau berbeda antar anggota populasi. Sedangkan teknik non-probability sampling atau non-random, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian. Teknik sampling probabilitas dapat dibagi menjadi simple random sampling, cluster sampling, stratified sampling, dan multi-stage sampling. Sedangkan non-probability sampling dapat dibagi menjadi confidence sampling, purposive atau judgmental, quota sampling, dan snowball sampling. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang probability sampling. Teknik simple random sampling adalah pemilihan anggota populasi ke dalam sampel yang dilakukan secara acak. Pemilihan anggota populasi ke dalam sampel dilakukan secara random atau acak. Setiap anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Simple random sampling with replacement atau SRSWR. Ada kemungkinan terjadi duplikasi. Simple random sampling without replacement atau SRS. Tidak ada duplikasi. Populasi dibagi menjadi stratum, dipilih secara random dari masing-masing stratum. Untuk memperoleh presisi tinggi, elemen mesti sehomogen mungkin dan variasi antar stratum relatif besar. Alokasi per stratum bisa dilakukan dengan menentukan jumlah yang sama untuk per stratum atau jumlah yang proporsional
dengan proporsi strata tersebut pada populasi. Strata bisa berupa subgrup, jenis kelamin, daerah, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pada teknik cluster sampling, anggota populasi dikelompokkan menjadi sampling unit yang lebih besar atau cluster. Sekolah, keluarga, puskesmas, kecamatan, dan lain-lain. Metode sampel dilakukan pada cluster bisa berupa random sampling atau yang lain. Semua anggota dari cluster dijadikan subjek dalam penelitian atau sampel. Multi-stage sampling banyak dipakai dalam berbagai survei maupun penelitian. Teknik ini menggabungkan beberapa teknik sampling yang telah disampaikan sebelumnya. Misalnya, pemilihan sampel dari cluster yang telah dipilih dalam cluster sampling. Pemilihan sampel pada tiap cluster bisa dilakukan dengan random atau metode yang lain. Nah, Sobat Epismart, setelah kita mereview teknik sampling, mari kita mencoba melihat pemahaman kita. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang prevalensi obesitas pada anak SMP di kota X. Populasi sumber dalam penelitian ini meliputi seluruh anak SMP di kota X, baik negeri maupun swasta. Pada klaster random sampling, klaster yang dimaksud bisa berupa sekolah SMP yang ada di kota X. Maka, dapat diambil beberapa klaster atau sekolah secara random sebagai sampel dalam penelitian. Semua anggota klaster menjadi sampel dalam penelitian. Teknik sampling apa yang digunakan? Nah, Sobat Epismart, setelah kita mereview teknik sampling, mari kita mencoba melihat pemahaman kita. Seorang peneliti ingin mengetahui tentang prevalensi obesitas pada anak SMP di kota X. Populasi sumber dalam penelitian ini meliputi seluruh anak SMP di kota X, baik negeri maupun swasta. Peneliti ingin memastikan keterwakilan SMP negeri maupun swasta dalam penelitian ini. Sehingga sebelum dilakukan pengambilan sampel, dilakukan stratifikasi atau pengelompokan terlebih dahulu. Siswa SMP dari sekolah negeri dan siswa SMP dari sekolah swasta. Selanjutnya, setelah dilakukan pengelompokan, peneliti melakukan pengambilan data secara random di masing-masing strata atau tingkatan, yaitu di SMP swasta dan negeri, hingga memenuhi jumlah sampel yang diperlukan. Teknik sampling apa yang digunakan? Silakan tulis jawaban Sobat Epismart di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.